Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrunnisa dengan NPM 223507049. Di sini saya akan memaparkan salah satu tugas perbandingan politik. Pada kali ini saya akan membahas tentang perbandingan kebebasan pers antara negara Indonesia dan Malaysia. Pers merupakan salah satu media massa dengan sejarah terpanjang sebelum munculnya radio dan televisi. Sebagai mesin cetak, pers mempunyai peran untuk memperjuangkan dan memantapkan kemerdekaan suatu negara dalam rangka mempropagandakan dan menetapkan kolonialisme ekonomi, politik, dan budaya. Industri media cetak telah berkembang seiring berjalannya waktu. Sebagai industri swasta, pers tidak pernah lepas dari kendali pemerintah dengan berkembangnya undang-undang liberal yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan preferensi dan keinginannya sendiri. Jika tidak, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers akan mulai muncul dan disadari di sektor media sebagai bagian mendasar dalam membangun hubungan antar manusia. Di sini, saya menggunakan pendekatan tradisional dengan metode The Legal Approach, yaitu suatu metode dengan mengkaji tentang memperlakukan negara, terutama sebagai organisasi penciptaan dan penegakan hukum. Di sini, studi politik terikat dengan integral dengan proses hukum suatu negara dan keberadaan negara yang harmonis, penuh kebebasan, dan kesetaraan dapat ditandai dengan supremasi hukum. Saya menggunakan metode ini karena akan membandingkan aturan hukum tentang kebebasan pers di negara Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia, karena pers dikontrol secara ketat oleh pemerintah, peran utamanya sebagai kontrol sosial hampir tidak pernah dijalankan oleh pers Malaysia. Berkat pers, salah satu nilai yang dilindungi demokrasi, kebebasan berekspresi bisa tercapai. Demokrasi identik dengan kebebasan berpendapat. Namun jika dilihat, Malaysia yang merupakan negara yang masih menganut sistem semi-demokratis, sistem pers Malaysia masih menganut sistem teori pers otoriter, di mana pemerintah dapat membatasi media dalam negeri sehingga pers Malaysia tidak dapat melakukan siaran. Malaysia memiliki undang-undang sensor yang cukup ketat. Pemerintah terus mengontrol media, cek isi laporan yang akan diberitakan, bahkan pemberitaan di Malaysia pun terkesan tertutup. Pemerintah Malaysia mengesahkan Undang-Undang Publikasi dan Komunikasi Cetak tahun 1984 dan memberikan wewenang kepada Kementerian Dalam Negeri Malaysia untuk menutup media massa. Jika berani melanggar peraturan pemerintah atau bahkan ketahuan mengkritik pemerintah, kebebasan pers Malaysia dijamin oleh Konstitusi Malaysia dalam Pasal 10 Ayat 1A dan Pasal 10 Ayat 2A yang secara jelas mengatur pedoman dalam soal kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu pendapat yang dikemukakan harus memperhatikan kepentingan keamanan nasional, kepentingan dan hak istimewa beberapa pihak. Hak atas kebebasan berekspresi ini mencakup kebebasan berbicara baik secara simbolis, lisan, tulisan, politik, seni, atau komersial. Sebagai contoh, penutupan surat kabar mingguan The Hit oleh pemerintah Malaysia. Penutupan tersebut disebabkan oleh The Hit yang menerbitkan artikel tentang anggaran peristiwa Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Selanjutnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjamin kebebasan media dan jurnalis untuk memberitakan apa yang mereka terima, baik itu positif maupun negatif. Bahkan, banyak sekali acara-acara televisi Indonesia yang membahas tentang pemerintahan, baik dalam bentuk talk show seperti Indonesian Lawyers Club, Kick Andy, yang dengan berani mengkritisi atau membahas permasalahan pemerintah Indonesia. Bahkan, dari pemberitaan sendiri, banyak pemberitaan mengenai pemerintahan yang buruk, seperti kasus korupsi, bahkan fenomena kursi DPR kosong yang saat rapat.
Dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak menyampaikan dan mengumpulkan informasi untuk pembangunan bangsa dan lingkungan hidupnya, serta berhak mencari, mengumpulkan, memiliki, menyimpan, dan mengolah, menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Pemerintah juga tidak begitu saja mengintervensi media. Kebebasan pers di Indonesia bahkan dijadikan ajang promosi berbagai partai politik. Dasar antara kebebasan pers di Indonesia dan Malaysia. Jika di Indonesia pada nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebenarnya menjamin kebebasan media dan jurnalis untuk memberitakan apa yang mereka terima, baik itu informasi berharga ataupun tidak, dan memberikan dampak positif atau kritik terhadap pemerintah. Sedangkan di Malaysia, kebebasan pers dijamin oleh Konstitusi Malaysia pada pasal 10 ayat 1A dan pasal 10 ayat 2A memberikan pedoman yang jelas tentang kebebasan berpendapat, yaitu pandangan yang harus diungkapkan harus mempertimbangkan kepentingan, keamanan nasional, dan kepentingan secara hak prerogatif pihak tertentu. Hak atas kebebasan berekspresi ini mencakup kebebasan berbicara, baik secara simbolis, lisan, tulisan, politik, seni, ataupun komersial. Peran utama pers dalam kontrol sosial hampir tidak pernah dilaksanakan oleh pers Malaysia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan pers merupakan faktor penting dalam membentuk sistem nasional yang demokratis, terbuka, dan transparan. Jurnalisme sebagai sarana informasi merupakan demokrasi yang berjalan seiring dengan pemeliharaan hukum dan ketertiban untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu, seharusnya demikian jika pers sebagai media informasi dan seringkali juga sebagai sarana koreksi maupun kebebasan untuk menjalankan profesi jurnalistik agar terjamin. Objektivitas dan transparansi dunia media harus dijaga agar informasi dapat disajikan secara jujur tanpa menimbulkan rasa takut atau intimidasi dari pemerintah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.